Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutia Puspitarum. Hari ini saya akan menyampaikan materi edukasi singkat tentang sanitasi dan bahan-bahan apa saja sih yang bisa digunakan untuk sanitasi. Dengan video ini saya berharap bisa berguna buat teman-teman, apalagi sekarang sedang marak-maraknya virus corona yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Yuk, daripada lama-lama kita mulai. Mungkin di antara teman-teman masih belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya sanitasi itu. Menurut KBBI, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi tidak sama ya dengan desinfektan. Sanitasi tujuannya mengurangi jumlah kuman. Biasanya membutuhkan waktu yang lebih singkat, hanya 30-60 detik saja. Sedangkan desinfektan tujuannya itu membunuh kuman-kuman. Dapat memakan waktu hingga 10 menit tergantung pada produk. Tujuan secara umum sanitasi yaitu untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan serta untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk sanitasi antara lain alkohol, klorin, dan sabun. Kita akan membahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, alkohol. Alkohol merupakan molekul organik yang terbuat dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Berdasarkan laporan dalam jurnal Clinical Microbiology Review 2014, alkohol diketahui mampu menghancurkan agen penyebab penyakit atau patogen dengan memecah protein, membelah sel menjadi beberapa bagian, atau mengacaukan metabolisme sel. Alkohol akan lebih efektif jika ada air di dalamnya. Oleh karena itu, etanol 70% merupakan campuran antara etanol sebanyak 70% dari volume dan air 30% yang direkomendasikan oleh CDC yang terbukti efektif untuk membakar seluruh sel bakteri. Alkohol memiliki kelebihan yaitu aman dan tidak beracun. Namun, alkohol juga memiliki kelemahan yaitu tidak bisa membunuh semua jenis kuman penyakit, contohnya norovirus. Jika berlebihan, dapat menyebabkan iritasi ringan atau kekeringan pada kulit. Selanjutnya adalah klorin. Senyawa klorin merupakan senyawa paling efektif mematikan sel mikroba dengan cara menghambat oksidasi glukosa oleh gugus sulfidril pengoksidasi klorin dari enzim-enzim tertentu yang penting dalam metabolisme karbohidrat. Klorin memiliki kelebihan yaitu disinfektan ini bekerja cepat terhadap sejumlah mikroorganisme. Terbukti, klorin dapat membunuh bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, juga memperlihatkan aktivitas terhadap spora-spora bakteri. Harganya yang murah sangat cocok sebagai desinfektan umum di tempat usaha makanan. Mudah digunakan dan tidak dipengaruhi oleh air sadah. Klorin juga memiliki kekurangan yaitu beracun. Jika kita gunakan klorin dalam kadar tinggi, klorin bisa meracuni manusia. Klorin memiliki pH yang tinggi, bersifat korosif terhadap bahan logam dan juga bersifat sebagai pemutih. Klorin juga cepat inaktif oleh adanya bahan organik. Yang selanjutnya yaitu sabun. Kita pasti sangat familiar sekali dengan sabun sebagai bahan pembersih. Sebenarnya sabun itu apa sih? Sabun adalah senyawa kimia yang dihasilkan dari reaksi lemak atau minyak dengan alkali. Sabun membunuh kuman karena adanya surfaktan. Surfaktan inilah yang membuat sabun mempunyai kemampuan pembersih. Jadi, virus itu kan intinya dari materi genetik DNA atau RNA, protein, dan lipid atau lemak. Oleh karena itu, untuk menghilangkan lemak atau lipid yang menjadi struktur si virus itu, dibutuhkan sebuah komposisi yang dimiliki oleh sabun. Nah, komposisi sabun itu sangat banyak, seperti pewangi dan sebagainya. Namun, di dalam komposisi itu yang paling berperan adalah surfaktan.
Surfaktan ini ditandai dengan adanya busa-busa seperti itu. Nah, sabun itu bisa bekerja ketika ada air sebagai pemicunya untuk mengaktifkan surfaktan tadi. Ketika surfaktan bertemu dengan lipid yang berbahan dasar lemak, maka lipid tadi akan rusak dan struktur genetik virus akan hancur berantakan. Setelah struktur tersebut hancur, maka tinggal tugas air yang membawanya luruh dari tangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena di sini kita belajar bersama-sama. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, tolong sampaikan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay at home.